Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang baik, yang senantiasa mengasihi dan peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kembali kami bangun dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Penuhi kami selalu Tuhan. Terangilah hati kami Tuhan dengan kebenaran-kebenaran daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 11 sampai 12. Tertulis demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun belum tanggal 25 Desember, tapi tidak ada salahnya kita membaca ayat ini. Setiap tahun saudara, selalu ada anak-anak yang ingin membuktikan bahwa Sinterklas tidak benar-benar ada. Fakta menunjukkan bahwa di seluruh dunia ada anak-anak yang kehilangan imannya kepada Kristus ketika mereka remaja, karena mereka merasa selama ini telah dibohongi oleh orang tuanya mengenai Sinterklas atau Santa Claus, yang ceritanya sering sekali mereka dengar di gereja, dan khususnya pada hari-hari Natal. Kisah mengenai bapak tua berjenggot dengan baju merah yang terbang ke sana kemari dengan rusa-rusa kutub sambil membagikan hadiah dari rumah ke rumah adalah kisah yang tanpa sadar seringkali mempengaruhi iman anak-anak. Orang tua sudah saatnya tidak lagi mengajarkan soal Sinterklas kepada anak-anak. Kita hendaknya tidak mencampur adukan kisah-kisah dongeng dengan esensi Natal yang sebenarnya. Dalam Markus 9 ayat 42 tertulis, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Artinya saudara, membimbing anak-anak dalam iman merupakan sesuatu yang penting. Tuhan tidak menghendaki ada orang-orang yang menyesatkan anak-anak kecil sehingga mereka menjadi binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pahami kisah Natal yang sebenarnya. Kembali kita melihat Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Di sini para malaikat mengabarkan kabar sukacita kepada para gembala yang sedang berada di padang menggembalakan domba-domba mereka. Para malaikat itu mengabarkan tentang kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dikatakan dalam ayat ini, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Natal bukan soal Sinterklas, bukan soal hadiah, tapi Natal adalah mengenai Tuhan Yesus Kristus, Allah yang datang sebagai manusia. Dia lahir dari seorang perawan bernama Maria, dan kelahirannya begitu sederhana, yaitu di dalam kandang binatang. Natal membawa sukacita, karena Kristus datang untuk menyelamatkan kita semua manusia. Kita lihat dalam kisah Natal di Injil Lukas ini saudara, para gembala bersukacita karena dikunjungi para malaikat, dan mereka dengan segera datang melihat bayi yang baru lahir itu. Ada sukacita di dalam sebuah kandang di Bethlehem pada waktu itu, suatu sukacita dalam kesederhanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memilih datang dalam kesederhanaan, walaupun dia sebenarnya bisa lahir di tempat yang lebih baik. Tuhan memilih sebuah kandang sebagai lambang kesederhanaan. Menyambut Natal tahun ini saudara,
biarlah kita semua memiliki sukacita dan semangat dalam segala keadaan kita. Bersyukurlah selalu untuk kemurahan Tuhan yang telah mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Dan bersukacitalah dalam kesederhanaan. Tuhan hadir dalam kesederhanaan kita, dan kehadirannya sudah sangat lebih dari cukup untuk memenuhi kehidupan kita semua dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kami betapa Engkau yang mulia itu memilih untuk lahir dalam kesederhanaan. Engkau yang adalah pencipta segala sesuatu, tapi Engkau memilih untuk merendahkan diri-Mu dan menghadirkan sukacita yang luar biasa dalam kesederhanaan hidup kami manusia. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyadari bahwa Natal adalah mengenai Engkau Tuhan. Esensi Natal bukanlah soal Sinterklas, bukan soal hadiah, bukan soal kemewahan, tapi esensi Natal adalah Engkau ya Tuhan Yesus, yang telah hadir dalam kesederhanaan untuk menyelamatkan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersukacita dan bersyukur kepadamu dalam segala keadaan hidup kami. Kami mau bersukacita karena Engkau ya Tuhan, yang telah mau hadir dalam kehidupan kami untuk menyelamatkan kami dan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpinlah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, supaya dalam segala aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan, dimanapun kami berada, kami selalu dipenuhi dengan sukacita oleh karena kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami sepanjang hari ini Tuhan, senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.